Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang akan membawa mantan kembali kepadamu saat dia benar-benar tidak mau kembali bersamamu lagi. Ya, mungkin kita sudah beberapa kali ketemu dengan mantan dan mencoba mengatakan keinginan untuk kembali bersama dia, ya. Dan jawabannya selalu sama. Dia betul-betul sudah tidak mau kembali kepada kita. Apa sekarang yang bisa kita lakukan lagi saat mantan ini betul-betul sudah tidak mau kembali kepada kita? Sementara kita tidak bisa melupakannya, dari hari ke hari kita semakin berharap dia untuk kembali karena dia adalah sumber semangat, ya, dan sumber motivasi dalam hidup kita. Nah, sekarang sebelum kita bahas, ada 3 hal yang bisa kita lakukan, ya, untuk membawa mantan yang betul-betul sudah tidak mau kembali ini untuk bisa kembali bersama lagi, ya. Nah, tapi jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi yang pertama, tunjukkan kesungguhan hati kita bahwa kita betul-betul serius mencintainya. Karena banyak orang, ya, ketika dia menawarkan keinginan untuk kembali bersama, ya, sebenarnya mantannya ini di dalam hati kecilnya juga punya keinginan untuk kembali bersama. Cuman dia mau melihat sejauh mana kesungguhan hati kita. Begitu kita ditolak, kemudian kita memanas-manasi dia. Nah, kita jalan dengan orang lain, kita posting foto bersama orang lain, dan seterusnya. Yang membuat dia jadi panas juga. Yang akhirnya perpisahan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, betul-betul berpisah selamanya. Ya, karena dia melihat, oh ternyata dia tidak sungguh-sungguh untuk mencintai dan tidak sungguh-sungguh untuk bisa kembali bersama lagi. Nah, jadi biarpun mantan ini menolak dengan lisannya, kita tetap berusaha menunjukkan kesungguhan hati kita untuk bisa kembali bersama dia lagi. Dia harus tahu bahwa kita betul-betul mencintainya 100%. Ya. Dan cinta itu diucapkan mudah. Yang tersulit dari cinta adalah menunjukkan bahwa kita betul-betul mencintainya. Nah, salah satunya dengan tidak berpaling kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita berproses menjadi seseorang yang memang dia inginkan. Kan sangat mungkin perpisahan itu terjadi karena dia kecewa nih. Misal karena kita belum punya pekerjaan, ya. Sementara orang tuanya menginginkan tentu punya mantu yang sudah bekerja, ya. Yang punya pendapatan untuk membiayai keluarga. Nah, kita menunjukkan, ya, kita berproses menjadi seseorang yang dia inginkan, yang orang tua dia inginkan. Seringkali, ya, kita kemudian terus, ya, bertahan dengan karakter kita, walaupun kita tahu persis bahwa karakter kita itu adalah penyebab kita ditolak oleh keluarga mantan. Misal contoh paling sederhana tuh, rambut gondrong. Orang tuanya mungkin tidak suka kalau dapat calon mantu laki-laki yang rambutnya gondrong. Dan kita terus bertahan. Saya pokoknya
mau diterima apa adanya. Ya sudah, artinya kita sudah memilih untuk tidak diterima karena juga orang tuanya punya pandangan hidup sendiri. Jadi kalau kita mau diterima, ya tentu kita harus mengalah ya dengan keinginan dari orang tuanya tadi. Jadi kita berproses ya, kita berusaha untuk terus menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Misal mantan ini sarjana, kita tidak sarjana. Orang tuanya pengen anaknya menikah, punya suami atau punya istri yang sama-sama sarjana. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya kita berusaha agar bisa jadi sarjana juga, ya, agar menjadi satu level dengan mantan, ya. Nah, kemudian ya, yang ketiga yang paling penting ya, ketika mantan sedang keras-kerasnya menolak kita, kita harus bersabar menghadapi sifat atau sikap mantan yang keras hati tadi. Nah, salah satu hal yang tentu tidak dia inginkan ketika dia tetap bertahan dengan gayanya yang sama-sama keras, ya tentu dia tidak akan pernah mendapatkan mantan kembali bersamanya lagi. Karena itu apa yang harus dilakukan sekarang? Bersabar menghadapi mantan yang sedang keras-kerasnya kepada kita tadi, ya. Nah, orang yang sabar, ya, dia akan mendapatkan begitu banyak manfaat dari kesabarannya tadi. Maka di dalam surat Hud ayat ke-115 kita diajarkan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi sabar itu manfaatnya banyak dan sabar itu adalah sesuatu yang berpahala. Ya, nah karena itu semakin kuat kita bersabar, semakin besar peluang kemarahan mantan menjadi reda dan dia bisa kembali kepada kita lagi. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.